Shalom God Lovers, kita patut berbahagia karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita telah ditebus di dalam ciptaan baru Rohul Kudus. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan lawatan Tuhan yang memenuhi setiap kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Oh, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Oh, memujimu, menyembahmu Tuhan, itulah kesukaanku di hadapan hadirat-Mu, membawa korban syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, ku berbahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya mau berbagi masih dari Galatia 3. Kita semua sama karena Kristus. We are equal because of Christ. Bahwa kita semua punya equality di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu adalah pembimbing ya. Dia adalah penuntun kita sampai Kristus datang, agar kita bisa dibenarkan karena iman, bukan karena menjalankan hukum Taurat. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi prinsip egalitarian, prinsip persamaan, itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Man equal because they're equal. Saya teringat sebuah perkataan dari founding fathers Amerika, Abraham Lincoln, yang berkata, man equal because they're equal. Tapi status apa yang membuat kita equal? Hanya di dalam Kristus dikatakan bahwa tidak lagi orang Yahudi, orang Yunani. Mau kamu budak, mau kamu orang merdeka, mau kamu hamba, mau kamu orang merdeka, mau kamu laki-laki baru perempuan. Pertama, isu gender diselesaikan oleh Kristus, bahwa kita semua equal. Yang kedua, perbudakan diselesaikan oleh Kristus. Karena kita semua gak ada lagi memakai status sebagai budak ataupun hamba. Kita semua sama, equal, jadi orang merdeka di dalam Kristus. Jadi yang ketiga juga status antara kita dengan orang-orang Yahudi ataupun non-Yahudi, mau bangsa apapun, kita semua, kita equal, kita sama. Ini prinsip-prinsip yang luar biasa. Bapak Ibu, ya, Amerika baru betul-betul menghapus perbudakan tuh, tahun 1960. Kenapa? Karena hukum-hukumnya juga pada waktu itu mereka tidak benar-benar paham apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus telah menyelesaikan dan menghapus perbudakan. Apalagi isu tentang gender yang hari ini jadi problem besar di negara-negara barat, termasuk kita semua. Mereka bicara tentang hak-hak perempuan, laki-laki, bahkan hak status, menjadi rumit hari ini. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak lihat ya. Yang
Tuhan lihat adalah status kita di dalam Kristus. Apa status kita di dalam Kristus? Yaitu adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus, status kita semua sama, menjadi merdeka sebagai anak-anak Allah. Hanya karena Kristus. Ya. Ini penting buat kita paham sebagai anak-anak Tuhan. Karena hukum-hukum dunia ternyata butuh 2000 tahun untuk paham dan mengadopsi gagasan-gagasan yang Kristus ajarkan. Tidak ada lagi perbedaan tentang nations. Tidak ada lagi perbedaan tentang status kita budak ataupun hamba. Tidak ada lagi perbedaan equality. Perbedaan gender difference yang sering diributkan hari ini. Semua udah kelar di dalam Kristus. Kita semua sama karena Kristus. Karena status kita yang sesungguhnya anak-anak Allah. Dan itu hanya bisa didapat karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Jika kita sudah dibaptis dalam Kristus, kita telah mengenakan Kristus. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan berhak mendapatkan janji-janji Allah. Sama juga janji yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub dan seluruh keturunannya. Hari ini kita adalah milik Kristus. Status kita sebagai orang merdeka yang equal. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Jadi hari ini kita paham. Jangan sampai ada orang-orang yang membuat kita merasa lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Jangan sampai kita merasa tertuduh, derajat kita berbeda. Semua sudah kelar, semua sudah diberesin oleh Kristus. Kita semua sama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan status sebagai anak-anak-Mu yang sama di dalam Engkau Tuhan. Status sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan, hanya karena di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. God lovers, jika Bapak Ibu semua diberkati, diharapkan untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada rekan-rekan kita, saudara kita, kerabat kita terkasih, agar bisa jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.